Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 tahun ini, hari kedua, minggu pertama, dan puji Tuhan tinggal 5 bulan lagi tahun ini kita jalani. Dan saya percaya setiap kita yang hadir ibadah pagi ini akan diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menikmati Natal tahun 2023. Bahkan saya percaya kita akan diberi kesempatan untuk menikmati pergantian tahun dari tahun 2003 ke tahun 2024. Puji Tuhan, hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu ibadah kita adalah hidup kita. Hidup kita adalah ibadah kita. Ada 2 ayat yang ingin saya bagikan kepada kita. Pertama dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Yang kedua dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Saya bacakan ayat ini buat kita. Yang pertama Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang sedang kita nikmati maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini kita melihat bahwa pentingnya ibadah. Karena ibadah adalah wujud dari perbuatan bakti kita kepada Sang Pemilik hidup kita. Ibadah adalah sikap bakti kita kepada Sang Penyelamat penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau orang sudah mengakui dirinya sebagai anak Tuhan, kalau orang sudah mengakui dirinya sebagai orang penebusan Tuhan, maka orang itu harus menunjukkan sikap baktinya kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dia jalankan. Apakah ibadah perorangan, apakah ibadah kelompok, apakah ibadah dalam bentuk komunitas, atau ibadah di gereja pada hari Minggu, itu adalah wujud sikap perbuatan bakti kita kepada Tuhan. Bila mana kita mengabaikan ibadah kita, berarti kita sedang mengabaikan wujud sikap bakti kita kepada Tuhan, atau dalam arti kata kita mungkin belum sungguh-sungguh mempercayai, mengimani akan kesanggupan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur seluruh peri hidup kita. Karena itu jangan sampai kita abaikan ibadah ini. Poin pertama yang harus kita mengerti adalah kalau ibadah itu mempengaruhi dan berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang, maka marilah ketika kita beribadah dengan cara yang benar. Kita ibadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kita agar ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang akan menjadi berkat buat kita. Pertama, kita harus memiliki sikap hormat dengan santun, dengan merendahkan diri, dengan rasa takut akan Tuhan, tulus, serius, sungguh-sungguh. Saya pernah beraudiensi dengan Bupati Sanggau. Ketika kita masuk ruangan, saudara, betul-betul rasanya kita harus sikap hormat santun. Ya. Tidak sembarangan, saudara. Kalau kita beribadah, harus ada sikap hormat, sopan, takut, tulus, serius, sungguh-sungguh dengan kerendahan hati kita. Ibrani pasal 10 ayat 2 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Tuhan
dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Yang kedua, dalam Mazmur pasal 2 ayat 11, di sana ditulis oleh Daud, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Lalu dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi dalam hal kita beribadah ada rasa takut, hormat, merendahkan diri. Kita tidak sembarangan menghadap Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Kan kita lihat hari-hari ini dalam ibadah di gereja, bahkan saya melihat di Facebook ada pendeta atau pastor sedang berkhotbah, tiba-tiba anjingnya 2 ekor sedang main-main di dekat pastornya atau pendetanya khotbah. Saya melihat gereja-gereja, tidak tahu di mana ya. Ya, anjingnya bebas keluar masuk dalam ruangan ibadah. Dan saya, gereja yang saya gembalakan, saya tidak mau ketika kita sedang beribadah ada hewan peliharaan mondar-mandir dalam ruang ibadah. Saya tidak mau. Apalagi dia ikut nimbrung di depan kita. Saya tidak mau. Jadi dalam kita beribadah benar-benar kita khusyuk. Bahkan HP kita harus kita jaga. Saya pernah mengadakan sebuah pertemuan dengan teman-teman. Kami lagi sibuk berdoa menyembah Tuhan. Tiba-tiba dring, bunyi telepon, langsung kawan saya itu langsung bangkit, ambil HP-nya langsung pergi keluar, angkat halo. Saya katakan itu perbuatan dia tidak menghadiri hadirat, tidak menghormati hadirat Tuhan. Sangat disayangkan saudara. Karena itu ketika kita sedang beribadah, semua hati, pikiran, roh, jiwa kita tertuju kepada Sang Pemilik kehidupan kita yang harus kita hargai, hormati, takuti, saudara-saudara. Ini cara beribadah yang benar. Harus benar-benar hormat, tulus, takut, merendahkan diri, agar perkenanan Tuhan ada dalam diri kita ketika kita sedang menyatakan sikap baktinya kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama. Kemudian saudara-saudara, setelah kita mengerti tentang prinsip ibadah, yaitu tidak asal ibadah, lalu kita juga harus mengerti tujuan ibadah. Apa sih tujuan ibadah kita kepada Tuhan? Tujuan ibadah kita kepada Tuhan adalah pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerahnya. Tuhan, terima kasih. Kalau aku hari ini ada, sebagaimana aku ada, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau masih berikan kepadaku. Saya bangun tidur, doa saudara, itu yang selalu saya sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, buat nafas hidup yang Kau karuniakan kepadaku, kepada keluargaku. Kami masih ada Tuhan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih seperti doa saya tadi. Mengucap terima kasih atas nafas hidup, atas kesehatan, atas pagi yang indah, hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Bahkan atas berkat-berkat penyediaan-Mu yang baru, perjanjian yang baru hari ini untuk kita. Jadi ibadah intinya adalah mengucap syukur. Ini yang pertama. Jangan sampai abai. Kan banyak orang tidak mampu bersyukur, hanya minta kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita mensyukuri. Tujuan ibadah adalah yang pertama apa? Mengucap syukur. Kita naikkan syukur seperti lagu pertama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, tujuan ibadah yang kedua adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah kita mengucap syukur, kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menebus akan segala dosa-dosa kita.
memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 berkata demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Memuji-muji Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan sorak-sorai, dengan kegirangan. Saya pernah memimpin ibadah dalam satu gereja Injili. Saya pernah melihat ketika song leadernya atau WL-nya tampil ke depan mengajak jemaat menyanyi. Lagunya lagu-lagu kidung, tapi sangat-sangat memenas rasanya. Jemaat menyanyi dengan, kan kursinya kursi kayu yang ada sandarannya, jadi mereka pada begini nyanyi. Sangat besar anugerah. Ada yang pegang gini. Oh, memuji besar. Aduh, saya bilang ini bukan ibadah ini. Ini orang sakit, saudara. Ya, orang sakit. Ya kan? Ibadahnya rasa apa? Ibarat sayur tidak ada garamnya, pokoknya kayak apa gitu. Saya maju ke mimbar, langsung saya berikan pemahaman kepada mereka. Walaupun lagu kidung jemaat, tapi dibawa dengan semangat, dengan sukacita. Contohnya lagu iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh, ya kan? Tidak lain jalan selamat hanya oleh darahmu, tapi dengan semangat. Aku hendak iring di kayak staccato, ya, lagunya kayak gini dengan cara staccato, gitu. Enak lagunya. Maka saya kalau main keyboard, saya lebih banyak lagu-lagu kidung jemaat. Saya menikmati. Jadi lagu itu bukan karena lagu kontemporer yang bersukacita, tapi bagaimana kita membawakannya dan ada semangat yang menggelora dalam jiwa kita kalau kita memuji Tuhan. Karena hati-hati lagu kontemporer banyak yang tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Banyak. Karena lagu kontemporer itu dikarang oleh orang-orang yang berpikiran komersil. Yang penting bagaimana lagunya bisa dijual. Ya, mendapatkan duit, tidak peduli apakah pesannya sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak. Ya, karena itu mari hari ini dalam kita beribadah, ya, Tuhan harus menjadi pusat penyembahan kita dengan kita memuji menyembah Dia dengan tulus kutusan sukacita, sorak-sorai kegirangan. Haleluya. Yang terakhir, 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa manfaat ibadah itu. Karena itu kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa manfaat itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang sedang kita jalani maupun hidup yang akan datang, maka marilah kita memberikan prioritas selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, jalani ibadah kita kepada Tuhan. Laksanakan ibadah kita kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tahu besok hari Minggu, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, besok hari Minggu. Udah ada semangat menggelora dalam jiwa kita, menjaga kita. Aku harus beribadah besok. Mulai kita berpikir, baju apa yang saya mau pakai. Kan gitu ya, sepatu apa yang saya mau pakai. Ya kan? Ada semangat dan menggelora. Jadi orang yang sudah mengerti akan manfaat ibadah, maka ketika dia mau beribadah, pasti dia penuh dengan gairah, semangat, dan sukacita. Bukan karena paksa, bukan karena kalau tidak datang ibadah nanti Pak Gembala dan nyaman, bukan begitu. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya. Manfaat ibadah yang pertama, ayo kita lihat Mazmur pasal 62 ayat 2
mengatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Artinya manfaat ibadah yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa dan batin kita. Katakan amin. Pasti akan Tuhan berikan ketenangan dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Karena Alkitab mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya ada lagu yang mengatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ya. Artinya dia sudah mengerti bahwa manfaat ibadah itu akan sangat dia rasakan. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketenteraman dalam hati dan jiwa kita. Haleluya. Karena itu kalau kita sedang galau, jangan lalu lari dari Anda suka pergi ke gereja atau ke persekutuan. Dalam keadaan galau, khawatir, malah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita sedang dalam keadaan ada problem yang sedang menerpa kita, lalu kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, maka otoritas dunia akan menghampiri kita, akan mengambil alih hidup kita. Dan kalau otoritas dunia mengambil alih hidup kita, hati kita, apa yang terjadi? Hidup kita tambah kacau. Maka banyak kenapa orang terjun ke narkoba, terjerumus ke dalam narkoba, terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena saya percaya dia tidak memiliki rasa ketenangan dalam hati, jiwa, dan batin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manakala kehampaan itu melanda hati, jiwa, atau hidup kita, jangan kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan semakin jauh dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan manakala kita menjauhkan diri dari Tuhan, berarti kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, Alkitab mengatakan maka akan timbul akar yang pahit. Berbagai akar pahit akan terus mengisi hidup kita. Maka kita tidak akan menikmati kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Bahkan hidup yang sedang kita jalani bak neraka. Apa artinya hidup? Karena itu mari dalam hal kita beribadah, kita benar-benar serius sungguh-sungguh. Karena kalau kita beribadah dengan cara yang benar, cara yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu. Manfaat yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati, jiwa, dan batin kita. Katakan amin. Manfaat ibadah yang kedua adalah sarana untuk introspeksi diri. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24. Ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, saudara-saudara, ketika kita beribadah, ketika firman Tuhan disampaikan dengan segala kerendahan hati, kita berkata, Tuhan, selidikilah hati dan pikiranku. Apakah hati pikiranku ada yang tidak berkenan kepadamu? Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berperkara dengan hati dan pikiran kita, dan ketika firman Tuhan disampaikan, dan ketika dosa dan kesalahan kita tempat ditegur, kita tidak akan merasa tersinggung. Katakan amin. Kita tidak akan marah, bahkan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan aku akan dosaku. Karena ketika dosa kita ditampak oleh firman Tuhan, bukan untuk keburukan kita, tapi untuk kebaikan kita. Ya. Karena itu setiap kali kita beribadah, setiap kali firman Tuhan disampaikan, maka kita sedang memberi diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Untuk dikoreksi, untuk dibenarkan kembali oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kita jalani, kita pasti akan mulai melenceng dari jalan Tuhan. Ketika kita hidup ibadah, kita diluruskan lagi. Terus lagi. Besok kita menjalani hari yang pertama, hari Senin, kita dimulai lagi melenceng ke jalan dunia.
kita ibadah mulai diluruskan lagi. Kan begitu. Ya, lenceng lurus. Padanya kita sampai ke tujuannya sendiri. Makanya ketika kita diluruskan, jangan marah. Oh, aku udah mau lagi ke gereja. Khotbahnya keras, khotbahnya nyinggung, khotbahnya negur. Aku udah mau lagi ibadah. Alamat saudara, kalau kita sudah berkata demikian, alamat sudah. Maka roh dunia akan menguasai kita. Ibrani pasal 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya ketika Tuhan menempa kita melalui firman yang disampaikan, kita jangan mengeraskan hati. Tetapi kita berkata, yes Tuhan, terima kasih. Sakit memang hatiku oleh firman-Mu yang telah menempa dan menegur aku. Tapi aku terima karena itu adalah untuk kebaikan. Jika kita terima demikian, hidup kita niscaya akan luput dan cengkraman dosa. Yang terakhir, yaitu sebagai persiapan perjalanan pulang kita ke kehidupan abadi kita nanti. Jadi ibadah yang sedang kita jalani ini adalah sebagai sebuah persiapan perjalanan pulang kita ke tempat abadi kita. Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 5 dan 6. Saya berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati hari. Jadi ibadah yang kita jalani seperti saat ini adalah sebagai sebuah persiapan untuk perjalanan kita ke tempat abadi kita. Ya. Karena itu jangan anggap sepele dan jangan jadikan ibadah itu sebagai kegiatan agamawi. Ya. Tapi ibadah itu benar-benar untuk kita mempersiapkan diri pulang ke tempat abadi kita. Sebagai calon-calon penghuni surga, kita harus mempersiapkan diri dan melatih diri kita sebagai pemuji dan penyembah yang handal. Amin. Ya, karena nanti di surga, ya pekerjaan utama kita memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam, penuh dengan sukacita. Tidak ada air mata di sana, tidak ada sakit penyakit di sana, penuh dengan sukacita. Karena itu kalau kita mendapatkan hidup yang demikian, mari hari ini kita mempersiapkan diri. Karena ibadah kita adalah kehidupan kita. Selagi kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, lakukan ibadah kita dengan baik dan benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.